Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat sebuah kelas dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama dilakukan adalah menghentikan keyword kelas, kemudian nama kelas yang akan dibuat. Di sini saya membuat kelas dengan nama manusia. Setelah nama kelas, diketikkan kurung secret, di mana kurung secret ini adalah tempat nantinya kita akan mendefinisikan data members dan members functionnya, yaitu data dan fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Setelah kita membuat nama kelasnya, selanjutnya adalah menentukan hak akses dari kelas tersebut. Ya, kelas manusia di sini saya menggunakan hak akses public. Artinya, kelas manusia ini akan bisa diakses data-datanya dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Itu dari luar kelasnya. Jadi, kelas manusia ini, data dan fungsinya bisa diakses dari bagian mana saja di dalam program ini. Jadi, kelas manusia ini tidak hanya bisa diakses oleh kelas turunannya, tapi semua bagian program yang mau mengakses kelas manusia itu bisa dilakukan karena kelas manusia ini menggunakan hak akses publik. Nah, selanjutnya adalah saya memberikan 3 data untuk kelas manusia ini. Yang pertama adalah data nama bertipe string, kemudian usia, data usia yang bertipe integer, kemudian data golongan darah yang bertipe char. Selanjutnya, setelah data-data kita buat, sekarang saya akan membuat fungsi yang bisa dilakukan di dalam kelas manusia ini, atau fungsi yang dapat dilakukan oleh manusia. Saya akan membuat sebuah fungsi yang dapat menampilkan data yang ada di dalam kelas manusia ini. Kegunaan dari fungsi tampil data ini adalah untuk menampilkan data dari kelas manusia dari data-data yang ada pada kelas manusia. Di sini kita mengaktifkan instruksi untuk menampilkan isi variabel nama, kemudian isi variabel usia, dan instruksi untuk menampilkan variabel golongan darah. Sampai di sini kita sudah memiliki sebuah kelas yang namanya kelas manusia yang memiliki 3 buah data atau identitas. Yang pertama adalah nama, kemudian usia, dan golongan darah. Ini biasa disebut dengan atribut, dan cara pendeklarasiannya sama dengan mendeklarasikan variabel. Biasa yang ada di luar kelas disebut sebagai data members. Ya, karena variabel ini dibuat dalam sebuah kelas. Selanjutnya, manusia ini juga memiliki sebuah fungsi, yaitu tampil data. Cara mendeklarasikannya, fungsi di dalam kelas ini juga sama dengan cara mendeklarasikan fungsi di luar kelas. Kemudian, untuk mengolah data-data instruksi untuk menggunakan fungsi yang ada di dalam kelas manusia ini, kita harus mengaksesnya dari luar kelas, yaitu kita akses dari bagian fungsi utama bahasa pemrograman C++. Di antara in main ini ada return 0. Ya, di sini kita akan mengisi. Yang pertama adalah sebelum kita mengisi variabelnya, menginstaliasi atau membuat dulu objek dari kelas manusia. Karena kenapa? Kelas itu belum dapat diakses kalau belum memiliki presentasi atau belum memiliki objek sebagai representasinya. Cara membuat objeknya adalah pertama dengan mengetikkan nama kelasnya, kemudian ditentukan nama objeknya. Di sini dari kelas manusia ini saya membuat sebuah objek, yaitu orang. Setelah membuat objek orang ini, saya akan mengisi variabel nama, usia, dan golongan darah yang sesuai dengan tipe data masing-masing. Cara mengaksesnya atau cara mengisinya dengan mengetikkan objeknya dulu. Objek kelasnya adalah orang, kemudian titik, baru nama variabelnya, nama, kemudian sama dengan, barulah diisi dengan sebuah nilai. Ya, di sini nilainya adalah Aiman. Tipe datanya ini bisa diisi dengan sebuah kata atau teks. Maksudnya saya mengisi variabel usia dengan angka. Kenapa? Karena tipe data usia ini berupa bilangan. Saya isikan dengan angka. Kemudian variabel ketiga yaitu golongan darah. Golongan darah ini saya isi dengan sebuah karakter karena tipe datanya adalah karakter, yaitu karakter O. Golongan darah. Sampai di sini kita sudah mengisi variabel nama, variabel usia, dan golongan darah. Atribut nama, atribut usia, dan atribut golongan darah yang ada di dalam kelas manusia atau yang kita gunakan dari kelas manusia. Selanjutnya, setelah kita mengisi atribut-atribut tersebut dengan nilai-nilai, kita panggil fungsi untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan. Caranya adalah tetap dengan mengakses dulu objek kelasnya, kemudian mengetikkan nama fungsi yang akan dipanggil, yaitu fungsi tampil data. Ya, sampai di sini kita sudah mengetikkan instruksi untuk memanggil atau menampilkan variabel nama, usia, dan golongan darah yang ada di dalam kelas atau yang dari dalam kelas manusia. Sekarang kita akan mengeksekusi apakah program yang kita buat atau kode yang kita buat tadi bisa berjalan. Nah, ini adalah hasilnya. Kode yang kita buat sudah selesai dan tidak ada errornya. Jadi, kode ini menampilkan nama Aiman, usia 10, dan golongan darah O. Jadi, demikian cara membuat sebuah kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.